Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan, anggota Panitia Khusus DPRD Banjarmasin kembali melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah retribusi tenaga kerja asing di Banjarmasin di ruang mini DPRD Banjarmasin. Dalam revisi ini hanya terjadi perubahan atau penyesuaian nilai retribusi yang ditarik sebagai pendapatan asli daerah. Kedepannya tenaga kerja asing yang begawi di Banjarmasin bakal dikenakan retribusi sebesar $100 setahun. Anggota Panitia Khusus DPRD Banjarmasin kembali melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah retribusi tenaga kerja asing di Banjarmasin. Rapat yang digelar di ruang mini DPRD Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah ini dihadiri bagian hukum wan instansi terkait di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 7 Juni 2022. Masih dibutuhkan apa? Jadi gini lah. Jadi kan ada beberapa ayat tadi kan. Ketua Pansus Raperda Retribusi Tenaga Kerja Asing Gusti Yasni Iqbal, Wahetakuni Prima TV memedahkan, Raperda Retribusi Tenaga Kerja Asing di Banjarmasin merupakan revisi dari Perda nomor 20 tahun 2016 tentang retribusi tenaga kerja asing. Dalam revisi ini hanya terjadi perubahan atau penyesuaian nilai retribusi yang ditarik sebagai pendapatan asli daerah. Kedepan tenaga kerja asing yang begawi di Banjarmasin bakal dikenakan retribusi sebesar $100 setahun. Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, walaupun tenaga kerja asing yang begawi di Banjarmasin kada terlalu banyak atau sekitar 20 orang, namun Raperda ini nantinya sebagai upaya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing serta untuk melindungi tenaga kerja lokal. Bagi tenaga asing yang bekerja di Banjarmasin untuk jabatan tertentu, untuk waktu tertentu dikenakan tarif retribusi. Retribusi ini merupakan perizinan tertentu. Soalnya perizinan kan nol kan? Iya, Pak. Karena perizinan tertentu maka dia dipungut retribusi. Pas selama ini Pak perusahaan itu membayar. Bayar. Kan kita ini hanya pembaharuan perubahan. Dasar bujur ditarik. Ada perubahan dari Perda nomor 20 tahun 2016 kita rubah menjadi karena tidak sesuai lagi anunya. Istilah-istilahnya dulu kan retribusi tenaga kerja, sekarang ditambah retribusi perpanjangan pengesahan penggunaan tenaga kerja asing. Jadi penggunaan tenaga kerja bagi pemberi kerja yang ada di perusahaan di Banjarmasin yang menggunakan tenaga kerja asing dikenakan retribusi. Jadi yang dikenakan retribusi itu perusahaannya. Perusahaan pemberi kerja. Mekanisme anunya Pak, penarikannya Pak. Ya, biasanya kan sudah diatur sini ya. Jadi permohonan, kemudian dapat rekomendasi dari pusat. Ada kan antisipasi dari pusat bawa ke Banjarmasin, kemudian diberikan surat keterangan pengenaan retribusi, kemudian diteliti, dimawasi, kemudian dikasihkan surat setoran. Udah cukup lah. Sementara itu, Kabak Hukum Setdako Banjarmasin Jepri Pransa menyatakan besaran retribusi untuk tenaga kerja asing ini nantinya akan disesuaikan lantaran sifatnya hanya harmonisasi untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dari kontribusi jasa tertentu. Jadi ini kan golongan retribusinya golongan retribusi perizinan tertentu. Retribusi ada 3 lah, ada jasa usaha, ada jasa umum, ada perizinan tertentu. Kalau jasa usaha itu memang retribusinya ditujukan kita mencari keuntungan. Kalau jasa umum digunakan lagi untuk kepentingan umum. Kalau perizinan tertentu, izin itu sebetulnya tidak boleh ada pungutan gratis kecuali yang masuk di perizinan tertentu. Nah ini yang salah satu yang masuk. Kenapa itu dipungut? Itu untuk mengganti biaya pengawasan, biaya administrasi kalau ada kebutuhan yang harus dilakukan, pembinaan dan lain-lain. Jadi bukan untuk penggunaannya untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh Pemda dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing. $100 itu per tahun Pak?